Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, pada kesempatan kita hari ini, marilah kita belajar tentang makna perempuan. Perempuan adalah salah satu sosok yang sangat-sangat mengena dalam hati. Salah satu sosok yang sangat-sangat dekat dengan kita. Kenapa demikian? Coba kita pikirkan. Pernah tidak kita bayangkan, andai dunia tidak ada sosok perempuan, akan dibawa kemana? Atau andai dunia tidak ada peran seorang perempuan, bagaimana dunia itu akan jadi? Dalam agama Islam, Allah memuliakan seorang perempuan. Di dalam Al-Quran, Allah menyebutkan kemuliaan perempuan, kemuliaan sebagai perempuan. Salah satunya, ketika kita diberi Allah amanah menjadi seorang ibu, tentunya kita tidak bisa mendahulukan rasional kita. Karena apa? Karena perempuan adalah ciptaan Allah yang mulia dan lembut. Tidak bisa dibentak, tidak bisa. Ketika seorang ibu menjadi ibu, kita mendidik seorang anak, diberi amanah oleh Allah menjadi seorang ibu, mempunyai anak. Perempuan ternyata kunci bagaimana menjadikan generasi yang hebat, yang bermartabat, yang berakhlak, dan utamanya yang soleh, solihah, dan manfaat. Mengapa demikian? Karena Allah memberikan keistimewaan kepada perempuan. Namun dalam keistimewaan itu ada juga amanah yang tersimpan, terutama kita sebagai perempuan. Kita mendidik anak tidak bisa hanya dengan ilmu pengetahuan saja. Kita juga harus mengimbangi dengan agama Islam, pengetahuan agama Islam, pengetahuan agama apapun, utamanya yang membahas tentang ajaran-ajaran Islam. Pengetahuan. Kenapa kita butuh? Karena kita di dunia hidup bersama orang-orang banyak, berinteraksi kita dengan anak. Bagaimana cara menjadi ibu yang sabar? Bagaimana menjadi ibu yang benar-benar bisa mengontrol emosi? Bagaimana juga menjadi wanita atau perempuan ketika mempunyai kewajiban di rumah, tapi dia punya tanggung jawab di luar rumah, bekerja, mengajar, atau juga berpolitik. Semua itu boleh. Tapi kita juga jangan lupa, karena perempuan mempunyai kodrat, yakni sebagai pendidik anak-anaknya, sebagai tokoh pendidik. Jangan sampai melupakan kewajiban kita sebagai ibu. Ketika urusan rumah sudah selesai, bolehlah kita melaksanakan kewajiban kita di luar. Dan para tokoh-tokoh penting seperti Nabi Muhammad, seperti Nabi Ibrahim, beliau juga tidak luput dari seorang perempuan. Nabi Muhammad berjuang menyebarkan, mensyiarkan agama Islam, dan Allah memberikan kelebihan itu lewat Ibu Khadijah. Allah mencukupkan materinya, Allah melebihkan materinya untuk berjuang membantu Rasulullah SAW dalam menyebarkan agama Islam. Nabi Ibrahim mempunyai seorang istri yang bernama Ibu Hajar. Beliau diberi Allah kepercayaan, amanah melahirkan seorang putra yang bernama Nabi Ismail. Nabi Ismail menjadi seorang nabi, dan ternyata Allah menjadikan
Ibu Hajar, wanita yang solehah, sabar. Sebagai perempuan, hak kita juga sama dengan laki-laki. Hak waktu, hak harta maupun ilmu. Boleh kita sebagai perempuan belajar setinggi-tingginya, boleh. Pendidikan setinggi-tingginya boleh. Tapi tetap jangan pernah melupakan kodrat kita sebagai perempuan. Bahkan banyak tokoh-tokoh sejarawan beliau yang perempuan. Cut Nyak Dien, salah satunya. Ibu kita Kartini. Beliau tidak pernah lepas semangat belajarnya untuk memerangi kebodohan. Sehingga di dalam agama Islam, wanita atau perempuan maupun laki-laki, porsi waktunya, porsi harta maupun untuk mencari ilmu itu sama. Tidak ada perbedaan. Itulah kemuliaan perempuan, wanita. Perempuan, kita pernah mendengar istilah mar'atun, mil'atun. Mar'ah adalah perempuan, mil'atun adalah kaca. Bolehkah perempuan bersolek? Bolehkah perempuan berdandan? Bolehkah perempuan memakai pakaian yang kekinian atau fashionable? Boleh. Dengan catatan sewajarnya. Kenapa demikian? Karena kita tidak boleh lupa bahwa keindahan seorang itu tidak hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Maksudnya apa? Yaitu inner beauty, yaitu sikap, perilaku. Seperti halnya ucapan Buya Hamka. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokan adab, tata krama, sopan santun, dan tingginya ilmu seseorang. Bukan terletak pada wajah maupun pakaian yang dipakai. Maka dari itu, marilah kita menjadi sosok perempuan yang benar-benar didambakan, dibutuhkan, yang benar-benar menjaga martabat dan kehormatan perempuan yang sesungguhnya dalam agama Islam. Kita boleh bercantik, boleh, tapi jangan pernah melupakan ilmu, adab. Kenapa? Karena seorang perempuan, semua orang. Oleh karena itu, marilah kita memperbaiki menjadi perempuan yang benar-benar baik. Baik yang terbaik. Jangan pernah lupakan akan ilmu. Jangan pernah lupakan akan adab. Karena menjadi cantik itu, khususnya perempuan, tidak terletak pada seberapa mahalnya pakaian kita pakai, seberapa mahalnya krim yang kita pakai, tapi seberapa baiknya kita berilmu, kita berucap, dan kita bersikap atau beradab. Cantik tapi tidak pintar, atau cantik tapi dia tidak paham akan ilmu, apalagi ilmu agama, maka akan celaka. Cantik, dia tidak mengimbangi dengan ilmu agama, tidak mengimbangi dengan ilmu pengetahuan. Dia juga tidak mengimbangi bagaimana kodrat kita sebagai perempuan dalam agama Islam. Dan dia tidak mengimbangi pada akhlaknya, maka itu tidak akan jadi cantik. Ketika perempuan berdampingan dengan laki-laki, dan salah satu keistimewaannya adalah mereka perempuan, laki-laki, khususnya peran perempuan adalah mengimbangi, mendampingi seorang laki-laki. Karena kodrat seorang perempuan bukan bawahan, bukan atasan. Kodrat seorang perempuan boleh menyuarakan haknya dengan catatan ketika dibutuhkan dan juga ketika membutuhkan. Karena Allah menciptakan perempuan itu sebagai penyeimbang seorang laki-laki, tidak serta-merta hanya sebagai penyuruh ataupun sebagai budak. Karena itulah salah satu keistimewaan kita sebagai perempuan. Bagaimana keelokan kita meletakkan posisi, bagaimana keelokan kita, kecantikan kita dalam berpikir, dan bagaimana keelokan kita atau kebaikan atau akhlak kita yang diwujudkan dengan sikap. Sahabat, maka dari itu, marilah kita bersama-sama belajar menjadi perempuan
yang diharapkan oleh agama, yang diharapkan oleh bangsa, dan tidak meninggalkan akhlak, sikap, sopan santun, dan juga adab. Karena ketika semuanya imbang, wajah, ilmu, akhlak, maka itu adalah hal yang paling sempurna dan itu adalah hal yang baik. Rendah hati, tidak sombong. Karena jadi perempuan saat ini tidaklah mudah, sangat berat, banyak sekali tantangannya, baik dalam diri kita sendiri maupun dari dalam luar. Banyak perempuan yang kerja, tapi jangan lupa kodrat kita sebagai perempuan. Banyak seorang perempuan politik, tapi jangan lupa kodrat kita sebagai perempuan. Maka dari itu, cukup sekian dari saya. Saya Novia Rosida Hidayati Ali dari Gudo. Semoga bermanfaat dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.